Nah, pemirsa, balik lagi. Tadi kita sudah contohkan beberapa teknik dasar yang kemudian cukup simple tanpa kita harus tahu dan juga belajar betul mengenai bela diri. Kita lanjutin lagi, kita coba skema-skema lain yang biasanya mungkin terjadi di ruang publik ataupun misalnya memang terjadi pada wanita. Pelecehan-pelecehan yang kemudian seharusnya tidak kita terima gitu ya Kak ya. Kalau tadi misalnya kalau dipegang, oke, kita bisa harus tangkis dengan kemudian harus menghadap ke pelaku gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya dia cukup kuat Kak, misalnya dia nangkep gini dengan dipegang gitu kan, tangan sudah menyatu, itu kan susah ya Kak? Iya, itu susah. Itu emang ada tekniknya buat nge-break. Oke, kita peragakan. Kita butuh, selain teknik kita sebenarnya butuh kekuatan juga. Oke. Karena kan misalnya nih, yang grab aku kan lebih besar. Jadi aku mau langsung buka gini juga nggak segampang itu. Dan dia cukup kuat kan, karena tangannya menyatu ya? Terus kalau misalnya kayak gini, tanganku dua udah di dalam, contohnya ya, ini kan pegang macam-macam. Ada misalnya pegangnya di pinggang. Misalnya kayak gini, ada juga yang kayak barusan. Kalau kayak barusan nih sebenarnya udah enak karena tanganku dua-duanya di dalam. Tapi kan celahnya ini kan dikit Kak. Iya, ini masih ada bolong. Oke. Di sini masih ada bolong. Dia kenceng-kencengnya dia pasti ada lubang. Yang kenceng Mas, kita buktikan kekuatanmu ya. Karena di sini tanganku udah di dalam dua-duanya. Jadi aku sebenarnya nih aku gampang buat keluar. Ya kan? Jadi kalau misalnya ini karena contohnya tangannya udah di dalam, tanganku dua-duanya udah di dalam ya, jadi aku tinggal keluar aja, gitu. Tapi emang harus itu Kak, cuman kadang kalau kita panik kan nggak kepikir juga ya halus. Panik nggak kepikiran, jadi emang kayak yang tadi aku bilang, kita fit tuh pasti lebih pede. Aku pengen nyoba, emang segampang itu nggak sih keluarnya? Coba. Boleh. Iya juga ya Kak ya. Coba aja kamu peluk yang ya. kenceng deh. Kayak semudah itu sebenarnya ya. Iya juga sih. Sebenarnya semudah itu, cuman mungkin kita kayak nggak kepikir ya Kak ya. Pasti panik kan kalau misalnya, karena kita nggak tahu, terus kita mikir udah badannya udah capek, udah pegel segala macam. Jadi tapi kan itu kalau kemudian tangan pelaku nggak bersentuhan langsung ke badan kita. Tapi yang bisa sering terjadi kan kadang di ruang publik atau kemudian di keluarga gitu ya Kak ya, kayak tiba-tiba main tarik aja pegang tangan gitu. Nah iya itu kenceng dia. Gitu. Nah, simpel sebenarnya, cuman menghalaunya gimana? Ada juga nggak? Nah ada banget. Nah coba kamu ngapain kalau digituin? Gini refleksnya sih ke bawah gitu kan? Iya, coba aja. Bener nggak? Susah sih Kak sebenarnya. Jadi harusnya sebenarnya ada tekniknya. Ini lemah banget di sini. Coba ya, aku buka jamku dulu. Nih. Iya. Tekniknya adalah sebenarnya kita tinggal nge-break yang paling lemahnya. Di sini kan ada jempolnya nih. Jempol sama ada gap di sini. Kita tinggal nge-break itu aja. Semudah itu. Tarik. Aku pakai blade di sini nih, yang ada pisau tanganku ini, aku tinggal tarik. Oke. Agak diputar gitu ya Kak ya? Aku tinggal tarik aja nih. Kamu mau hadap kemana, misalnya tangannya hadapnya ke bawah begini. Aku tetap ngarahnya ke situ. Aku tinggal break. Mau hadapnya keluar, misalnya gimana tangan kamu? Siap. Mau kemana aja, aku tinggal break ke situ. Di sini ya? Iya, jadi di jempolnya ini. Di jempolnya. Kita mau keluar dari jempolnya ini. Begitu. Jadi dilihat di mana titik kekuatannya gitu ya? Oke, boleh dong. Paling lemah tuh di situ. Coba siapa yang pegang? Saya pegang ya. Yang sini apa yang sini sih Kak? Nih, sebenarnya jempol kita. Sebenarnya jempolnya dia. Oh, jempol dia. Jadi tangan bawah sini ya? Kamu bikin blade gini. Kamu ada di situ, kamu tinggal tarik. Iya juga Kak. Semudah itu. Itu nggak pakai banyak tenaga kan? Sedangkan gimana kalau misalnya lawannya kuat banget? Pegang dua tangan. Pegang dua tangan. Ini misalnya. Kayak gitu. Nih, pegang dua tangan. Dari sini, kalau ini masih gampang sih. Karena dia megangnya jauh. Gimana kalau megangnya deket dua-duanya? Kalau megangnya deket kan susah. Iya. Aku mau ke bawah nggak bisa, ke atas nggak bisa. Kalau misalnya kita lebih lemah, kita bisa pakai tenaga dua tangan. Tetap aja tarik. Kamu pegang yang kenceng nggak apa-apa. Pegang aja sekencang-kencangnya. Ini pasti kebuka. Gitu. Jadi gimana pertama kita harus melepaskan diri dulu gitu ya? Jadi harus tahu sebenarnya kalau misalnya kayak gitu-gitu ada sedikit-sedikit teknik yang kita mesti tahu. Jadi semudah itu, sebenarnya semudah itu. Cuman pas ngelakuinnya kan nggak gampang ya. Nggak gampang, tapi panik dulu. Dan lagi pula ini Kak, sebenarnya tenaga kita cewek-cewek ini kan nggak sekuat itu juga. Iya, gitu. asal kita nggak panik sih nggak masalah. Kayak di olahraga pun kalau misalnya kita nggak panik, kita nggak gampang capek, ya kan?
Kalau misalnya kayak aku di dunia fighting, asal kita nggak panik, pasti kita nggak gampang capek. Kalau lagi panik tuh pasti lebih cepet deh stamina Tapi habis. otomatis panik dong kalau lagi kayak gitu ya? Pasti ada deg-degannya ya, karena kita nggak tahu kan nih orang apa, dari mana, atau dia bawa senjata apa, kan kita nggak pernah tahu. Jadi ya berusaha lah untuk nggak panik dulu supaya kita bisa mikir gitu. Oke, nggak panik dulu, paling tidak kalau memang kita sudah menguasai beberapa teknik dasar kayak tadi, cara-caranya dilihat dulu titik lemahnya, kuncinya di mana, itu paling tidak kemudian kita bisa cari jalan keluarnya. Iya, gitu benar. ya. Aduh, seru banget, ternyata nggak harus belajar bela diri. Kayak tadi tuh aku udah kebayangnya tuh kayak harus ada teknik soal bela diri apa gitu, ternyata nggak harus kayak gitu ya. Kamu di jalan nggak mungkin begini-begini kan. Jadi emang kita di jalan nggak mungkin angkat tangan gini juga gitu ya. nggak. Jadi paling tidak tahu hal-hal tadi cukup menangkis dan gimana cara kekuatan kita untuk keluar dari genggaman itu gitu. Kayak seru banget. Oke, jadi gimana pemirsa di rumah, khususnya kalian para perempuan sudah tahu lah ya, sudah punya teknik-teknik dasar gimana cara menghalau hal-hal yang kurang nyaman yang menyentuh tubuh kita begitu. Nah, saya sudah menguasai paling tidak beberapa gerakan tadi ya, pemirsa di rumah juga sudah. Yang penting harus diwaspadai adalah kemudian kita juga harus waspada sekitar, jangan panik dan juga berani melawan. Itu tadi ya kayak. Oke, Vi, sekarang saya sudah menguasai beberapa teknik dasar yang diajarin sama Kak Citra tadi. Jadi jangan macam-macam ya Rivi ya. Rivi, Rati, kembali ke Anda. Tuh, Rivi, jangan macem-macem sama Ayah, ya udah jago saya sekarang. nggak pernah macem-macem sama Ayah ya. Tapi satu pertanyaan saya, Vi. Apa tuh? Tadi yang saya sempat tanyakan ke Rivi juga, kalau pelakunya kabur, kita mesti gimana? Oh, ini. Apa? Supaya Teriak. Woi, jangan kabur. disumpahin aja gitu ya. Itu kok jadi dikeluarin sih? Itu kan candaan kita doang. Jadi. Oh, jangan. Gitu. Baik, Oke. masih ada Bu Ami ya? Betul. Nanti, oh ya, Bu Ami masih bersama kita. Bu Ami dari Komnas Perempuan. Masih. Oke, Bu Ami, kalau bicara soal percepatan Bu, ya kan tadi kan Ibu kan bilang, bukankah kita kan saat ini juga sedang ramai juga ya beberapa poin ini bahkan sudah beredar di masyarakat mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu ya. Nah, apakah bisa tuh Bu di dalam pembahasan ini dimasukkan dalam rancangan undang-undang yang sedang digodok dibahas ini begitu Bu? Iya, di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang ada pembahasan atau masuknya tindak pidana pencabulan. Tapi yang harus dipahami, pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik itu tidak semata-mata dimaknai sebagai tindak pidana cabul atau melanggar kesusilaan, karena itu sama saja dengan menempatkan perempuan sebagai pihak yang berkontribusi terhadap kejahatan. Cabul kan konotasinya tidak baik ya. Kemudian melanggar kesusilaan, yang dilanggar adalah kesusilaan siapa? Padahal dalam konteks pelecehan seksual, yang dilanggar adalah hak atas tubuh dan seksualitas perempuan. Sehingga memang secara khusus untuk pelecehan seksual kami mengharapkan itu diatur di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan untuk tindak pidana terkait dengan tindak pidana perkosaan, tindak pidana pencabulan, kami harapkan itu dimasukkan ke dalam tindak pidana terhadap kejahatan terhadap tubuh, bukan terhadap kesusilaan. Itu sih Mas, dan memang kita harus sama-sama mengawal baik RUU KUHP maupun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar itu sesuai dengan kepentingan korban. Pengalaman korban itu diakui dan dinormalkan di dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Bu Ami, dalam diskusi kita beberapa waktu lalu ketika ada juga terjadi pelecehan seksual di dalam kereta ya waktu itu ya, Ibu Ami pernah mengatakan tidak usah berpikir terlalu jauh karena korban pelecehan seksual itu juga bisa dijadikan sebagai alat bukti begitu. Begitu ya Bu ya, kalau saya tidak salah mengutip pernyataan Ibu begitu. Nah, bagaimana mungkin bisa disampaikan kepada publik, kepada halayak ramai bahwa ya di satu sisi sedih, terpukul, iya. Tapi di satu sisi hukum bisa tetap ditegakkan berangkat dari diri kita sendiri sebagai korban.
Iya, itu dua hal yang berbeda ya. Kalau tadi kan kita bicara hukum materialnya ya, Iya. KUHP dan RUU PKS. Kemudian kalau konteks yang saat ini sekarang, ketika proses untuk mendapatkan keadilan itu, misalnya melapor ke kepolisian ya, itu kita korban selalu semacam ditakuti ya, bahwa oh kalau nggak ada buktinya nggak bisa lapor. Yang ingin kami sampaikan bahwa beban pembuktian itu bukan terletak di korban, tapi di aparat penegak hukum. Mengapa hal ini ada di dalam dogma hukum pidana atau hukum acara pidana? Karena korban ini sudah menjadi korban. Ketika misalnya korban harus dibebani dengan pembuktian, maka beban dia akan semakin berat. Akses keadilan dia dan pemulihan tidak akan tercapai. Nah, kalau misalnya perempuan ini, korban ini kan sebenarnya adalah saksi yang mengalami. Ia adalah alat bukti utama. Yang diperlukan adalah alat bukti yang lain. Dan hal itu bisa didapat dengan surat dalam artian di sini misalnya visum psikiatrikum atau visum et repertum, juga keterangan ahli, petunjuk maupun keterangan terdakwa. Ini ada diatur di hukum acara pidana. Yang ingin kita dorong sebenarnya adalah terkait dengan kesaksian. Selama ini ada asumsi bahwa kesaksian itu minimal 2 orang. Nah, pertanyaannya untuk kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, adalah bagaimana kita mendorong orang yang melihat dan mengetahui itu bersedia untuk menjadi saksi. Sehingga tidak hanya saksi korban, tapi misalnya dalam konteks di transportasi umum, maupun yang baru-baru saja viral, ini orang-orang yang melihat, mengetahui, itu bersedia menjadi saksi. Agar apa? Agar korban mendapatkan keadilan, agar pelaku tidak lagi melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Itu. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan gini, kita tidak hanya selalu bermain di isu hukum, gitu ya. Hukum akan kental dengan pembuktian. Pembuktian itu menjadi sangat rigid. Tapi yang dipahami, terbukti atau tidak dalam konteks atau mengklaim atau tidak di dalam proses peradilan pidana, ketika ada pelecehan seksual, kita harus mengakui ketika itu tidak terbukti sebaliknya. Kita harus mempercayai ketika korban menyampaikan bahwa saya menjadi korban pelecehan seksual. Jadi ada support di situ juga ya Bu ya kepada para korban ya. Betul. Jadi mari kita percayai korban, kita dukung korban, walaupun misalnya ia tidak mengklaim keadilannya melalui sistem peradilan pidana. Tapi terakhir Bu, singkat, berapa pidana yang paling berat begitu yang mungkin pernah ditangani Komnas Perempuan sehingga tidak ada lagi pelaku pelecehan seksual nanti di luar sana begitu? Melihat pidananya cukup berat. Kalau untuk pelecehan seksual non fisik tadi ya, itu belum ada aturannya ya. Tapi kalau untuk pelecehan seksual fisik seperti pencabulan, kalau secara persisnya saya tidak ingat, tapi ancaman di dalam KUHP adalah maksimal 9 tahun. Baik, Ibu Siti Aminah, terima kasih Ibu atas paparan Ibu ya pagi ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk Anda dan sekali lagi saya ingin mengatakan stop kekerasan ataupun juga pelecehan seksual terhadap wanita. Baik.